Saya Nadine Naila Mahfuzah. Kami di sini perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam tentang peran dan jaringan ulama dalam pendirian bangsa. Dengan ulama Nusantara adalah jaringan yang kompleks dan dinamis dari ulama dan pemimpin agama yang memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan agama di wilayah Nusantara selama berabad-abad. Penyebaran Islam dimulai sejak abad ke-12, datang dalam jumlah yang semakin banyak ke Nusantara. Sumber dinamika penyebaran pembaruan Islam wilayah Indonesia pada abad ke-17 sampai ke-18, para ulama Melayu Indonesia yang Jawi terlibat dalam jaringan ulama kosmopolitan yang menuntut ilmu di Timur Tengah, khususnya berpusat di Makkah dan Madinah. Sebagian besar mereka kembali ke Nusantara. Disinilah mereka menjadi transmitter, memainkan peran menentukan Islam, menyiarkan gagasan-gagasan pembaruan baik melalui pengajaran maupun karya tulis. 6. Pembaruan Islam di wilayah Melayu Indonesia pada abad ke-17 bukan semata-mata Islam yang berorientasi pada tasawuf, melainkan juga Islam yang berorientasi pada syariat hukum. Ini merupakan perubahan besar dalam sejarah Islam di Nusantara, sebab pada abad-abad sebelumnya Islam istilah yang dominan. Setelah belajar di pusat jaringan di Timur Tengah, para ulama Melayu Indonesia sejak paruh kedua abad ke-17 dan seterusnya melakukan usaha-usaha yang dijalankan dengan sadar, bahkan secara serentak, untuk menyebarkan neosufisme di Nusantara. Pada gilirannya mendorong munculnya upaya-upaya serius ke arah rekonstruksi sosiomoral masyarakat Muslim. Hubungan dan jaringan ulama ini di Indonesia terus berlanjut hingga masa ulama-ulama Indonesia berikutnya. Pada abad ke-19 yang memunculkan beberapa ulama lainnya, diantaranya Nawawi Al-Bantani, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Mahfud At-Tirmasi, Kiai Ahmad Rifai dari Kalisala, Kiai Ahmad Darat As-Samarangi. Kemudian terus berlanjut hingga abad ke-20. Jaringan ulama Indonesia ini mulai surut ketika Arab Saudi menjadi negara petrodolar tahun 1970-an. Hubungan dan terbentuknya jaringan ulama ini di Indonesia, di Timur Tengah ini disebabkan karena hubungan keislaman. Pengertian ulama dalam konteks Indonesia pada umumnya terbatas, masih sempit, dan tetap dominan. Dengan kata lain, ulama umumnya diidentikan dengan orang-orang yang ahli dalam bidang agama, lebih khususnya lagi fikih. Tetapi sekali lagi, dalam konteks Indonesia, keahlian dalam bidang fikih saja belum cukup bagi seseorang untuk diakui sebagai ulama. Ada beberapa orang di Indonesia yang ahli dalam bidang ini, tetapi belum dipandang masyarakat luas sebagai ulama. Boleh jadi mereka lebih dipandang sebagai intelektual atau lebih populer lagi cendekiawan Muslim. Para ulama Indonesia memiliki ciri khas dalam memperluas jaringan Nusantara. Contohnya beberapa ulama yang melakukan jaringan lebih luas di Nusantara antara lain adalah 1. Kiai Abdul Halim Leumi Hudik merupakan salah satu ulama Nusantara yang dilahirkan pada Juni 1898. Beliau mulai aktif sehingga menjadikannya sebagai seorang alim dari Jawa Barat yang menjadi salah satu pendiri NU awal. Sebagai seorang santri Pasundan yang pandai berkidung dan menguasai ilmu balaghah, maka Kiai Haji Abdul Halim kemudian banyak sekali menciptakan syair-syair berbahasa Arab untuk memompa semangat perjuangan santri-santri yang tergabung di dalam Nahdlatul Watan. Tokoh yang kedua yaitu Syekh Abdul Khatib. Beliau merupakan putra seorang ulama besar dari tanah Minangkabau yang banyak memiliki karya tulis dan menelurkan ulama-ulama besar di Nusantara. Beliau pernah menjadi seorang diplomat. Beliau merupakan seorang ulama yang cukup produktif dalam menulis. Tokoh yang ketiga yaitu Guru Mugni Batavia. Beliau memiliki nama lengkap Abdul Mugni bin Sanusi bin Ayub bin Qais. Guru Mugni memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kondisi masyarakat, terutama yang terkait dengan peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan, khususnya suku Betawi yang bermukim di sekitar Kuningan. Akhirnya pada tahun 1926 ia mendirikan sebuah madrasah yang diberi nama
Syahadat Al-Darain yang selanjutnya dijadikan tempat belajar bagi santri-santri beliau. Selain berjuang dalam bidang pendidikan dengan mendirikan tempat mengaji dan madrasah bagi masyarakat, perjuangan lain yang dilakukan beliau adalah menuangkan pengetahuan beliau dalam bentuk karya tulis. Tokoh yang keempat yaitu Kiai Haji Abdul Mumin, lahir di lingkungan yang agamis, lingkungan yang banyak berdiri madrasah dan pondok pesantren. Di Banten, beliau belajar cukup lama terhadap pendidikan keluarganya, terutama kepada para putranya. Beliau selalu berpesan merujuk pada pesan Kiai Haji Dalhar Watu Jongol sebagai seorang ulama yang memiliki keilmuan dalam bidang fikih dan nahwu syaraf yang baik. Kiai Haji Abdul Mumin Nawawi tidak sekedar mengajar santri dan berdakwah saja, tetapi juga menulis dan menerjemahkan beberapa kitab karya ulama-ulama dengan bahasa yang mudah dipahami. Tokoh yang kelima memiliki gelar Anrekuluta, adalah sebuah gelar yang disematkan kepada para ulama besar di daerah Sulawesi Selatan. Beliau menjadi ketua tahfidziyah di bawah kepemimpinannya. NU berhasil tumbuh beserta badan otonominya seperti IPNU, IPPNU, GP Ansor, dan Fatayat NU. Ia tercatat sebagai anggota DPRD Sidrap dari Partai NU. Di tahun 1980-an, ia menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Sulawesi Selatan selama 2 periode, yaitu 1985 sampai 1995. Tokoh yang terakhir adalah Abdullah bin Nuh, adalah salah satu tokoh kemerdekaan Indonesia dan ulama abad 20. Abdullah bin Nuh adalah seorang ulama intelektual yang serba aktif dan produktif. Semasa hidupnya, selain beliau berdakwah dengan cara menyampaikan secara langsung, juga melalui tulisan-tulisannya. Tulisan-tulisannya dan karya-karyanya sangat banyak, baik yang merupakan terjemahan dari karya ulama lain maupun yang merupakan karyanya sendiri. Yang selanjutnya yaitu Islam berkembang melalui jaringan ulama. Islam berkembang melalui jaringan ulama karena adanya metode penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan pendekatan damai, adaptif terhadap budaya lokal, serta toleransi terhadap keberagaman. Dengan cara tersebut, Islam berhasil meraih tempat yang kuat di hati masyarakat. Berikut ini adalah beberapa cara penyebaran Islam di Nusantara. 1. Melalui jalur perdagangan, Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Ahmad Syafrizal dalam penelitiannya yang berjudul Sejarah Islam Nusantara dalam jurnal Islamuna 2015 menyebutkan sejak awal abad Masehi, kaum pedagang asing sudah mengunjungi beberapa pelabuhan di Nusantara seperti Aceh, Barus, Palembang, Sunda, Kelapa, dan Gresik. 2. Melalui jalur pernikahan. Pernikahan menjadi salah satu cara penyebaran Islam di Nusantara. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Windriyati dalam buku Siswa Sejarah Indonesia menyebut umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang, sehingga para putra-putri raja yang akan dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur ini memiliki andil besar dalam persebaran Islam di Nusantara. Ketiga, yaitu melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya Nusantara. Para dai penyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh Islam. Dalam praktiknya, mereka dipandu oleh para pedagang. Jalur pendidikan ini memegang peranan yang cukup penting, sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan, akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. Yang keempat, melalui jalur akulturasi budaya. Agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14. Cara ini salah satunya dilakukan melalui pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Ada juga strategi penyebaran Islam melalui permainan musik yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Yang kelima, yaitu melalui jalur politik. Penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan melalui pendekatan politik. Salah satunya adalah berdirinya Kesultanan Demak yang kental dengan peran Wali Songo.
Pemimpin pertama sekaligus pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah yang merupakan putra dari Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Berdirinya Kesultanan Demak ini memudahkan penyebaran Islam di tanah Jawa. Ketika seorang raja telah memeluk Islam, maka rakyat pun akan berbondong-bondong. Ada beberapa teori tentang kedatangan Islam di Indonesia. Keragaman teori disebabkan oleh fenomena kompleksitas, yaitu Islam tidak berasal dari satu tempat atau negara, juga tidak dibawa oleh salah satu kelompok orang dan tidak pada saat yang sama. Faktor lain yang mempengaruhi keragaman teori adalah perbedaan bukti, unsur minat, subjektivitas agama, dan ideologi sejarawan. Meskipun ada kesimpulan tentang awal masuknya Islam ke Indonesia pada tahun 1963, proses kedatangan dan pengembangan Islam di Indonesia adalah studi yang terus berubah. Jadi masih ada peluang untuk memperbaiki atau memperkuat teori yang ada. Ulama adalah aktor sentral dalam kedatangan awal dan perkembangan Islam ke Indonesia. Sarjana Arab yang berprofesi sebagai pedagang adalah kelompok pertama yang membawa dan mengembangkan Islam ke wilayah Indonesia. Kemudian dilanjutkan oleh para dai dari kalangan sufi profesional. Sosok ulama sufi sangat melekat pada dua tokoh, pedagang yang menyebarkan Islam melalui perdagangan serta detak jantung ekonomi rakyat, dan sultan yang menyebarkan Islam melalui kekuatannya. Karakteristik penyebar Islam yang mengkristal ini membuat Islam berkembang secara efektif. Islam dikembangkan oleh ulama melalui 3 saluran, yaitu budaya, dakwah pendidikan, seni budaya, dan perkawinan struktural, politik dan kekuasaan, ekonomi, jalur perdagangan. Dengan kata lain, proses Islamisasi di Indonesia dipengaruhi oleh kekuatan politik dan semangat dakwah.